Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Yustin Stephen Pamungkas dari kelas 12 AM2 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang tahapan produksi. Apa yang dimaksud dengan tahap produksi? Tahap produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang sudah ada sebagai upaya menciptakan produk, baik barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Arti lainnya adalah kegiatan pengolahan bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan untuk bisa menghasilkan produk yang lebih bernilai dari bahan dasarnya. Jenis-jenis produksi ada 4. Yang pertama, produksi ini melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. Hasil ekstraksi kemudian diserahkan kepada perusahaan lain untuk diolah lebih lanjut menjadi barang baru yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Yang kedua, produksi agraris. Produksi jenis ini mengolah alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini tidak hanya mencakup pertanian saja, namun peternakan. Yang ketiga, produksi industri. Produksi jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi ini menambah nilai guna agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan pemanfaatan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, keempat, produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang diproduksi dapat beredar luas di pasaran. Penyaluran barang dari produsen ke konsumen terbagi menjadi beberapa jenis. Berikutnya ada tujuan tahapan produksi. Yang pertama, sebagai langkah dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua, sebagai langkah untuk bisa mempertahankan kelangsungan usaha dalam skala. Yang ketiga, meningkatkan nilai dari barang maupun jasa yang menjadi hasil produksi. Yang keempat, menghasilkan keuntungan sesuai budget guna mencapai kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan. Yang kelima, menghasilkan produk yang mampu memenuhi permintaan pasar, baik di level domestik maupun mancanegara. Yang terakhir, keenam, menjadikan hasil produksi untuk mengganti produk yang sudah rusak atau expired, serta menggantikan barang yang sudah habis terpakai. Berikutnya, 4 alur tahapan produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Pada fase atau tahapan pertama ini, Anda harus membuat rencana terkait target volume produksi, desain produk, biaya produksi, atau anggaran yang dibutuhkan, juga bahan bakunya. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai jumlah target produksi juga termasuk dalam tahapan ini, yang bisa diatur dengan software HR. Yang kedua, routing atau mengarahkan alur. Di tahapan kedua ini, Anda dapat mengarahkan alur proses produksi mulai dari bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, quality control, sampai distribusi. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan. Menentukan jadwal adalah tahapan yang harus dilakukan sesudah Anda mengarahkan alur produksi. Hal itu dikarenakan penjadwalan akan sangat mempengaruhi jam kerja tenaga kerja, serta memperhitungkan kapasitas produksi. Untuk langkah awal, Anda harus membuat jadwal utama yang berisi keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Setelah itu, baru dibagikan ke berbagai divisi yang ada dengan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal utama. Yang keempat, dispatching atau instruksi untuk memulai produksi. Tahap keempat ini yaitu perintah atau instruksi untuk segera memulai produksi. Instruksi untuk memulai produksi ini dilakukan untuk mengimplementasikan
mengimplementasikan rencana, alur, juga jadwal dalam proses produksi. Dengan begitu, hasil produksi dapat dihasilkan dengan waktu, serta jumlah yang ditargetkan di aplikasi stok barang yang digunakan. Pada saat keempat tahapan ini Anda sudah lakukan, maka lebih mudah memenuhi permintaan konsumen dengan menopang aktivitas perekonomian. Karakteristik yang nampak dari proses produksi. Yang ke-1, karakteristik berdasarkan proses. Yang kedua, karakteristik berdasarkan prosesnya. Dan yang ketiga, karakteristik yang nampak dari jangka waktu produksinya. Selanjutnya, indikator suksesnya tahapan produksi. Kemampuan setiap personal, terutama yang menjadi pemimpin, untuk bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang menjadi bidangnya. 2. Meningkatnya produktivitas baik dari segi kuantitas hasil produksi maupun kualitasnya. Yang ketiga, peluang memperoleh keuntungan dari hasil produksi jauh lebih besar. Begitu pula dengan nilai keuntungan yang bisa didapatkan. Yang terakhir, kepuasan akan hasil kerja. Apabila terdapat satu atau dua indikator yang sudah disebutkan di atas tidak tercapai, maka saatnya melakukan evaluasi terhadap tahapan dari produksi yang Anda terapkan. Oleh sebab itulah, mengapa sebelum menentukan tahapan, akan lebih baik jika memiliki perencanaan. Melalui perencanaan yang baik dengan software ERP yang saling terintegrasi, Anda bisa melakukan analisa berbagai faktor produksi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sekian video pembelajaran tahapan produksi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.